sudah gedung resmi, kemudian melaporkan ya latar belakang bagaimana proses persiapan ini, gedung ini dari papangnya Daud. Kemudian ya pasti mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan doa kan. Rumah ini sudah jadi 7 tahun setengah bulan, seperti Pak Yesus ya. Sudah jadi, ya bagaimana mungkin kita diam ya. Semua datang berkumpul menaikkan doa. Tapi doanya sedikit beda dengan doa biasa. Di sini 7 macam doa. 7 itu penting ya. 7 macam doa itu semua isinya tentang dosa. Kalau mereka berbuat dosa, solusinya apa? Itu isi doanya. Kalau tertawan, kalau dibuang ke Babel, gimana? Semua melihat menuju ke Yerusalem, kiblat. Berdoa ke sana, dosanya akan diampuni. Maka fungsi bait suci di sini ya. Fungsi bait suci itu yang pertama ibadah. Nah, kemudian di ibadah itu doa. Rumah Tuhan itu rumah doa ya. Doa. Kemudian kalau begitu dosanya diampuni. Itu fungsi bait suci. Itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi dalam Yesus Kristus kita menyembah Allah. Ibadah kan? Di luar Yesus Kristus tidak bisa menyembah Allah yang benar. Di dalam Yesus, dalamnya Yesus kita menyembah. Seperti bait suci. Doa juga kita naikkan doa dalam nama Yesus. Mengapa doa kita yang tidak sempurna diterima sampai ke Allah Bapa? Karena ada namanya. Bukan karena isi doa kita sempurna, tidak. Tapi ada namanya, dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dengan nama itu Allah Bapa kita menerima doanya. Mengapa dosa kita diampuni? Ya karena Yesus Kristus pengorbanannya. Seperti dilakukan di dalam bait suci itu melalui korban hewan. Jadi itu semua gambar tentang Yesus Kristus ya. Maka doa-doa ini sekarang nanti Zaman Rehoboam sampai nanti Zedekia, raja yang terakhir, semua terjadi. Setiap pokok doa ini semua terjadi. Itu semacam nubuatan. Kemudian di sini ada konsep kiblat ya, kiblat. Kiblat itu bukan sesuatu yang baru ya. Di Alkitab sudah ada kiblat. Semua mulai dari Alkitab. Jangan menganggap agama yang ada di Indonesia ini sesuatu yang baru, tidak. Semua berasal dari hukum Taurat. Dari situ semua mulai, mungkin mereka pindah tempat baru, sedikit berubah-berubah, maka keyakinan masing-masing terbentuk. Hindu juga sama. Jangan menganggap tiba-tiba muncul Hindu, tidak. Semua itu mulai dari Mesopotamia. Di mana kitab Kejadian pasal 1, 2, 3 ini latar belakangnya. Kiblat ini juga kalau mereka dibuang ke Babel, gimana caranya? Tidak bisa ibadah. Waktu itu pun melihat menuju ke Yerusalem, berdoa, dosa akan diampuni. Maka Daniel ya pasal 6 ayat 10. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkapnya yang terbuka ke arah Yerusalem. Daniel 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi orang dibuangnya di Babel, mereka melakukannya. Maka Daniel juga berdoa berkiblat ke Yerusalem sehari 3 kali. Udah jelas ya. Awalnya 2 kali, 3 kali, nanti bertambah-tambah bermacam-macam agama 5 kali, 7 kali. Itu kemudian kebiasaan doa bangsa Israel di tepi sungai. Kalau membaca Mazmur, Esra, Kisah Para Rasul ya, pasal 16, Kisah Para Rasul pasal 16, Rasul Paulus baru tiba di Eropa memberitakan Injil. Memberitakan Injil di mana? Mereka tidak tahu, tidak ada rumah ibadah orang Yahudi, maka mereka datang ke tepi sungai. Mengapa tepi sungai? Menurut agama orang Yahudi biasanya mereka ada kebiasaan di tepi sungai berdoa di tempat itu. Kenapa? Karena waktu dibuang ke Babel, mereka melihat ke Yerusalem, kemudian di sungai Efrat, perbatasan. Di tepi sungai mereka menangis berdoa. Jadi kalau membaca Mazmur 137 ayat 1, melihat ke tanah air mereka, kemudian di tepi sungai mereka berdoa. Itu menjadi kebiasaannya.